Jadi arteri itu memiliki 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu intima berupa endotelium dengan lapisan paling dalam. Yang kedua itu lapisan kedua adalah tunika media yang sangat elastis, makanya arteri dapat melebar dan mengecil, yang mengontrol saraf simpatik. Yang ketiga yaitu tunika eksterna atau advensia, lapisan terluar yang mengontrol kolagen fiber. Arteriosklerosis ini merupakan sebuah kondisi di mana terjadi penumpukan plak pada pembuluh darah arteri yang mengakibatkan pembuluh darah arteri ini menjadi mengeras dan menyempit. Nah, plak-plak itu sendiri itu terdiri merupakan zat lengket yang terdiri dari lemak, kalsium, kolesterol, fibrin sama limbah-limbah dan ada pada sekitar dinding pembuluh darah. Epidemiologi dari arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis ini tuh bermula ketika sel darah putih yang disebut monosit itu pindah dari aliran darah ke dinding arteri. Nah, di situ akan diubah menjadi sel-sel yang menggumpal seperti lemak. Nah, pada saat monosit yang terisi lemak ini terkumpul, menyebabkan bercak penebalan di lapisan dalam arteri. Nah, lama-lama plak ini itu akan mengumpul endapan kalsium sehingga mudah rapuh dan pecah. Darah bisa masuk ke dalam plak yang pecah sehingga plak itu menjadi lebih besar dan mempersempit arteri. Plak yang pecah juga bisa menumpahkan kandungan lemak dan memicu terjadinya pembekuan darah akibat dari penyempitan arteri. Jantung kan akan kesulitan untuk memompa darah dan timbul rasa nyeri di dada dan juga sering terasa pusing sehingga bisa berlanjut ke gejala serangan jantung. Jadi faktor fisiologi dari arteriosklerosis itu adanya kerusakan dinding endotelium atau dinding arteri yang akan menyebabkan kadar LDL itu akan meningkat. Selain itu, kerusakan dinding endotel akan memanggil monosit atau sel darah putih. Nah, monosit yang telah masuk ke dalam dinding endotel yang rusak akan berubah nama menjadi makrofag. Nah, makrofag ini kemudian akan menghasilkan radikal bebas, di mana radikal bebas ini akan mengoksidasi LDL. Nah, oksidasi LDL ini kemudian akan dimakan oleh makrofag itu. Nah, makrofag yang berisi oksidasi LDL itu dinamakan sel form. Oksidasi LDL tidak lama akan keluar lagi dari sel form. Keluarnya oksidasi LDL itu akan merusak sel form. Sel form yang rusak inilah yang akan menjadi plak dan akan menempel pada dinding arteri. Sedangkan oksidasi LDL akan memanggil kembali monosit dan terjadilah siklus yang berulang. Jadi siklus itu akan berulang. Jadi plak tadi kan akan mengeras ketika ia berkontaminasi dengan kalsium. Penumpukan plak dan akan mengeras menyebabkan darah itu terus menghantam plak tersebut dan akhirnya pembuluh darah itu akan pecah. Pecahnya pembuluh darah itu akan menyumbat arteri kecil, misalnya jika tersumbatnya itu pada arteri otak. Nah, kalau itu terjadinya pada arteri otak, itu akan menyebabkan stroke. Fatty streak atau lapisan lemak adalah area yang berwarna kuning pada pembuluh darah arteri membentuk bercak 1 mm atau garis selebar 1 hingga 2 mm sepanjang 1 mm. Secara mikroskopik, fatty streak merupakan akumulasi subodenlial dari sel dipenuhi lipid intrasel yang memberi gambaran berbusa seperti Frob sel berasal dari makrofag yang telah menelan lemak. Plak fibrosa adalah lesi patologis arteriosklerosis yang paling berbahaya karena memiliki bentuk yang tegas, pucat, atau abu-abu yang menebal dapat menonjol ke lumen arteri.
Jika plak membesar, dapat menyebabkan turunan aliran darah secara mikroskopik. Perubahan arteri banyak terjadi di tunika intimia, di mana terjadi akumulasi monosit, limfosit, foam sel, dan jaringan ikat pada beberapa lesi. Inti nekrosis dari sel debris, foam sel, dan kristal kolesterol dapat terlihat pada fibrosa yang tidak terdistribusi homogen dari seluruh pembuluh darah. Komplikasi lesi. Plak yang rentan ditentukan oleh lapisan tipis berserat dengan kepadatan sel otot yang rendah, halus, banyak lipid dan makrofag, serta kaya akan faktor jaringan di dalam sel. Ateromatopi tipis dikelilingi oleh nekrotik yang banyak dipenuhi oleh makrofag dengan kaya kolesterol, kristal kolesterol, dan limfosit T, dan rentan pecah. Penutup fibrosa melemah aktivitas enzim proteik yang tidak terkontrol, misalnya maktris metilprotein yang mengekspos intimia dan menghasilkan trombosus melalui aktivitas faktor jaringan dan agregasi trombosit yang meluas. Selanjutnya ada faktor resiko pada aterosklerosis. Jadi yang pertama itu ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini dapat menyebabkan aterosklerosis karena kadar gula darah yang tinggi itu dapat merusak dinding pembuluh darah dan memicu peradangan. Nah, peradangan ini tuh memicu pembentukan plak aterosklerosis yang dapat menyumbat arteri, meningkatkan resiko penyakit jantung dan juga stroke. Nah, selanjutnya ada faktor usia. Nah, faktor usia itu juga dapat menyebabkan aterosklerosis karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darah itu cenderung mengalami perubahan struktural dan fungsional yang membuat dia itu lebih rentan terhadap pembentukan plak aterosklerosis. Nah, selain itu ada juga penumpukan lemak terjadi seiring bertambahnya usia, yang mana semuanya itu tuh berkontribusi pada pengembangan aterosklerosis. Selanjutnya ada riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga itu dapat menyebabkan aterosklerosis karena adanya tekanan darah tinggi yang dapat merusak dinding pembuluh darah. Tekanan darah menyebabkan stres pada arteri dan akhirnya dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah. Nah, kerusakan ini tuh dapat memicu peradangan dan pengendapan kolesterol di dalam arteri yang merupakan awal dari pembentukan plak aterosklerosis. Selanjutnya ada merokok. Merokok dapat menyebabkan aterosklerosis karena asap rokok itu mengandung berbagai zat kimia yang merusak dinding arteri. Zat-zat ini itu memicu peradangan dan menyebabkan kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Merokok ini juga meningkatkan pembekuan darah yang dapat menyebabkan sumbatan pembuluh darah yang sudah menyempit akibat plak aterosklerosis dan juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Nah, selanjutnya ada obesitas. Obesitas dapat menyebabkan aterosklerosis karena adanya penumpukan plak atau adanya penumpukan lemak dalam tubuh, terutama di sekitar organ-organ vital seperti jantung dan arteri. Lemak ini dapat melepaskan zat kimia yang memicu peradangan dan merusak dinding arteri. Selain itu, kelebihan lemak juga dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik yang berkontribusi pada pembentukan plak aterosklerosis. Obesitas juga dapat meningkatkan risiko faktor lain yang terkait dengan aterosklerosis seperti hipertensi. Jadi yang terakhir itu stres. Stres dapat menyebabkan aterosklerosis melalui berbagai mekanisme. Yang pertama, stres dapat meningkatkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung serta dapat merusak dinding pembuluh darah. Lalu yang kedua itu ada respon stres, itu dia dapat memicu perubahan gaya hidup yang tidak sehat seperti
pola makan yang buruk, kurangnya olahraga atau merokok, yang semuanya meningkatkan risiko aterosklerosis. Selain itu, stres juga dapat mempengaruhi perilaku tidur yang buruk, dan itu dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis. Jadi selanjutnya ada pencegahan aterosklerosis, yaitu yang pertama itu sebelum menjadi penyakit vaskular yang serius, ada beberapa tindakan penting yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya aterosklerosis, yaitu yang pertama, kita itu harus bertahan dengan berat badan yang ideal dan beraktivitas fisik secara aktif. Yang kedua, itu kita harus mengontrol hipertensi dengan melakukan diet yang sehat serta olahraga rutin, bila perlu ditambah dengan obat-obatan anti hipertensi. Yang ketiga itu mengontrol kadar gula darah, yang terakhir menghindari rokok. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Visionaris Sardi yang akan menemani Ibu pada hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Delia, Umurnya berapa? umur saya 65 tahun. Pekerjaan Pak? Pekerjaan saya itu ibu rumah tangga. Hobi Pak? Hobi saya itu suka voli. Jadi hasil vital sign itu tekanan darah pasien itu 125/60 mmHg. Pernapasannya 18 kali per menit, terus denyut nadinya 99 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, tinggi badannya 152 dan berat badannya itu 66. Jadi Ibu apa keluhan Pak? Keluhan saya itu badan saya itu kayak terasa lemas. Tip of komplainnya itu pasien mengeluhkan badan yang terasa lemas. Bisa kita cerita bagaimana kita bisa kena ini? Itu saya rasakan sejak April 2021. Saya itu merasakan nyeri pada dada. Itu rasanya seperti kayak tertekan, terutama setelah saya beraktivitas. Saya juga kadang merasa ada sesak napas saat nyeri dada. Saya juga pernah mengalami serangan jantung pada bulan November 2021, dan sudah itu saya melakukan operasi. Kemudian saya sempat dirawat juga di rumah sakit. Lalu saya itu punya riwayat penyakit hipertensi dan kolesterol. Jadi setelah pulang ke rumah itu, sebelum pulang ke rumah, dokter menyarankan untuk ke fisioterapi. Jadi saya ke fisioterapi. Jadi di sini itu ada infeksi status pasien itu, postur pasien agak membungkuk, bentuk dadanya itu simetris, tidak terdapat cyanosis atau kebiruan pada bibir. Untuk infeksi dinamisnya itu pola napas pasien pendek dan dangkal. Untuk palpasinya suhu pasien normal 36,5 derajat Celcius. Tidak terdapat spasme pada otot bantu inspirasi, pengembangan inspirasi juga belum maksimal. Jadi Bu, di sini saya akan mengukur suhu Ibu. Jadi Ibu coba ya. Oke. Coba Ibu bernapas. Buang. Tarik napas lagi. Buang. Coba Ibu angkat tangan ke atas.
Oke, sebentar. Coba angkat tangan ke atas. Coba angkat tangan ke atas. Oke, ke bawah. Coba angkat tangan. Oke. Sekarang turun ke bawah. Coba Bu angkat tangan ke atas. Oke, turun. Coba bantu ya Bu. Coba lawan kanan Bu. Lawan. Oke. Coba turunkan tangan kamu. Coba lawan. Lawan. Coba angkat ke bawah terus ke atas lagi. Oke. Coba lawan kananku. Lawan. Coba tangan kamu seperti ini. Oke, sebentar. Coba turunkan. Coba lawan tanganku. Oke, lawan. Ini juga Bu. Coba tekuk. Coba turunkan. Coba lawan tanganku. Lawan. Coba tangan tak. Begini sama begini Bu. Kasih atas. Bisa bantu. Ke bawah. Bisa bantu. Coba lawan tanganmu coba. Oke, lawan. Coba ke seperti ini seperti tadi Pak. Ke bawah. Kita bantu dia. Coba lawan tanganku. Lawan. Oke. Coba seperti ini tangan tak. Coba kasih seperti ini Bu ke kiri tangan tak. Lawan. Coba kasih seperti ini tangan tak. Terus seperti ini. Kasih bantu dia. Coba lawan tanganku ke samping. Ya, ke samping lagi. Ini terus ya. Oke. Kasih bantu dia. Coba lawan tanganku. Ini juga. Kita kasih close. Kita kasih masuk ke dalam. Ini juga. Kita tepuk atas kita. Ini kan masih panas naik. Lanjut sama. Oke. Lanjut. Bawa. Ibu kasih pinggir ke kita. Ini. Terus ke bawah. Ini. Samping. Bawah. Ke samping lagi. Kasih tangan di. Angkat kaki kita ke atas. Ke bawah. Samping. Dalam. Sama juga sebanyak gerakan yang sama. Kanan. Dalam kita tanganku. Ke bawah. Ke samping. Restriktif limitasi ROM. Pasien ini mengalami keterbatasan di semua regio ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Limitasi ADL-nya, pasien tidak bisa berjalan jauh, mandi, dan toileting. Kalau limitasi pekerjaannya, pasien tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Terus limitasi rekreasinya, pasien tidak bisa melakukan hobinya yaitu traveling. Tissue impairment and psychogenic prediction, muscular tendongennya itu weakness, muscle, tricep sama bicep, ada brachialis, brachioradialis, quadricep, dan hamstring dan gastrocnemius. Terus untuk osteoartrogennya itu kyphosis, neurogennya tidak ada, psikogennya juga tidak ada. Ibu di sini ada visual analog scale, di mana ibu tuh bertujuan untuk mengukur seberapa nyeri yang ibu rasakan. Nah, nanti ketika saya gerakan atau tekan bagian anggota tubuh ibu, nanti ibu tinggal geser seberapa nyeri. Ngerti? Baik, di sini kalau ibu diam begini berapa yang ibu rasakan nyerinya? Oke, lalu saya tekan ya Bu. Berapa yang
Jadi nanti usahakan. Oke, selanjutnya ibu usahakan ya. Silakan yang diusahakan. Oke. Jadi dari pemeriksaan auskultasi itu diperoleh hasil bunyi bronkial di dekat bronkus. Jadi dari pemeriksaan perkusi itu didapatkan hasilnya itu suaranya sonor atau suara normal. Ibu bisa cuci makan atau butuh bantuan orang lain? Itu bantuan. Kalau mandi ya? Kalau kayak kerapian, penampilan begitu masih butuh bantuan? Kadang-kadang. Berpakaian, Kadang-kadang. buang air kecil, Kadang-kadang. buang air besar juga mandi begitu. Kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Perlu bantuan. kalau berjalan bisa. Perlu alat bantu. Kalau naik turun tangga bisa. Jadi berdasarkan indeks Bartel atau kita tadi menanya-nanya pada pasien itu, berdasarkan pemeriksaan fungsional yang dilakukan kepada pasien, dia itu mendapatkan total skor itu 70 dengan interpretasi itu yaitu ketergantungan moderat. Di sini saya akan melakukan tes antropometri. Jadi angkat tangan tabung ABD. Coba tarik nafas, buang. Oke. Jadi tarik nafas, buang. Oke. Oke. Tarik nafas, buang. Jadi kita tadi itu ada 3 posisi, yaitu pada aksila. Jadi hasilnya itu pada posisi yang di aksila itu nilainya 92 sampai dengan 93,5, selisihnya 1,5. Lalu pada posisi kosta ke-4 dan 5, 4 sampai 5 itu nilainya 98 sampai 99, selisihnya 1. Untuk proses psikodeusnya itu 100 sampai 101, selisihnya 1. Jadi interpretasinya itu adanya penurunan ekspansi toraks. Jadi tadi itu adalah 6 minutes working test, di mana tes ini itu merupakan tes berjalan atau latihan jalan untuk pasien dengan jarak tempuh 500 sampai 700 meter. Nah, pasien tadi itu jarak tempuhnya sebanyak 253,58. Nah, sebelum kita melakukan tes tadi, kita harus melakukan vital sign atau memeriksa tekanan darah, denyut nadi, pernapasan sebelum dan setelah pasien melakukan
latihan ini. Yaitu diagnosis fisioterapinya terdapat weakness muscle ekstremitas superior dan ekstremitas inferior akibat post-OP coronary artery disease 4 bulan yang lalu. Untuk problem fisioterapinya, untuk problem primer itu ada sesak napas, weakness musculus triceps brachi, musculus biceps brachi, musculus brachialis, musculus brachioradialis, musculus quadriceps femoris, musculus hamstring, dan musculus gastrocnemius. Untuk sekundernya itu ada keterbatasan ROM, gangguan postur, penurunan ekspansi toraks. Untuk problem fisioterapi kompleksnya itu ada gangguan ADL, yaitu seperti mandi, berjalan jauh, dan teleting. Planning fisioterapi jangka pendek itu memperbaiki postur tubuh, mengembalikan kekuatan otot, meningkatkan pengembangan ekspansi toraks, mengurangi rasa sesak, meningkatkan ROM. Untuk jangka panjangnya itu meningkatkan ADL. Jadi Ibu, saya contohkan gerakan yang namanya deep breathing. Tangan satu di dada, satu di perut, tarik napas melalui mulut yang dalam, buang secara perlahan, dihembuskan lihat hidung. Lagi. Jadi Ibu, kita akan melakukan gerakan yang pertama, incentive spirometry. Yaitu kita tarik napas melalui hidung, lalu kita buang dengan suara agak bersiul sedikit. Oke, 1, 2, 3. Tarik lagi. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan latihan bridge. Jadi kayak kita saya tekan dulu, lalu bisa diangkat ini, ditahan 1 sampai 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Program. Nah, di sini kita edukasikan pasien untuk menjaga pola hidup sehat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan obat-obatan yang tidak dianjurkan, serta melakukan latihan-latihan yang sudah diajarkan seperti deep breathing, exercise, intensive spirometry, dan aerobics exercise.